Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat Rema, renungan malam dan doa untuk rehat malam ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan sebelum kita menikmati peristirahatan kita. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Dan karena itu sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk menikmati hadirat-Nya malam ini. Dari Mazmur 78. Mazmur 78. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 78 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Kalau semua sudah siap, mari kita mohon kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan padanya. Kami bersyukur karena perkenan Tuhan kami menikmati damainya Tuhan, sejahteranya Tuhan, dan berkatnya Tuhan dalam hidup ini. Sehari kami telah menempuh hidup yang Tuhan anugerahkan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Malam ini sebelum kami menikmati peristirahatan kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam rangka kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus memenuhi menguasai hati pikiran kami, baik hamba yang akan membacakan firman Tuhan maupun kekasih-kekasih Tuhan yang sedang rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kediaman masing-masing dimanapun mereka berada. Bersabda Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Soan, di sebelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Topik rema kita malam ini, rehat untuk doa malam, mengingat dan merespons karyanya. Mengingat dan merespons karyanya. Kebiasaan banyak orang suka bercerita tentang masa lalunya, baik kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, tentang hidup mereka, masa silam, masa dulu, pengalaman-pengalaman mereka masa yang berlalu. Mereka bisa bercerita soal kisah hidup apapun yang telah dilaluinya. Entah kenakalannya,
entah peri hidupnya yang pahit atau kesuksesannya, keberhasilannya. Mungkin juga ada yang bercerita soal bagaimana mereka melewati masa-masa sulit ataupun ditolong oleh orang lain. Tidak jarang ada begitu banyak nasihat yang tersirat di dalamnya. Begitu banyak petua, wejangan yang tersirat di dalam kisah-kisah masa lalu. Apalagi pesan-pesan untuk anak-anak dan keluarganya. Hal itu diungkapkan tentu ada maksud, agar itu menjadi catatan terpenting dan bisa menjadi pengalaman terindah, bisa menjadi pelajaran, didengarkan oleh orang-orang yang mau hidup menjalani hidupnya dengan penuh bijaksana, dan untuk menjadikan dirinya lebih baik dari apa yang telah terjadi. Semua itu bisa menjadi pelajaran. Pelajaran yang begitu berharga, pelajaran yang begitu penting untuk hidupnya masa datang. Dijadikan pengalaman terindah dan dapat diteladani, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Demikian pula yang kita baca dalam pembacaan di Mazmur Asaf ini. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan tentang karya dan kuasa Tuhan, bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan sebuah umat yang dikasihinya. Bagaimana Allah mengingatkan tentang perjalanan yang mereka tempuh dalam tuntunan Tuhan. Asaf mengingatkan orang-orang pada zamannya tentang bagaimana Allah menolong Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir dalam pimpinan Musa, dalam kuasa Tuhan. Mereka menyeberangi laut yang luas. Allah membuat mujizat keajaiban yang sungguh menakjubkan. Air bagaikan tembok-tembok yang terbentuk dan kemudian mereka melintas di bawah tanah yang kering. Ayat 14 dan 15. Allah membuat lagi keajaiban dalam perjalanan di padang gurun. Pada siang hari, tiang awan untuk melindungi mereka dari terik panas matahari. Dan pada malam hari, ada terang yang menjadi suluh untuk menerangi perjalanan mereka melintasi padang gurun yang luas itu. Sekalipun kadang umat sering melupakan itu. Bahkan mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kebiasaan bercerita sudah tidak pernah kita lakukan lagi? Kebiasaan menceritakan pengalaman-pengalaman terindah atau kehidupan yang pahit atau kesuksesan yang diraih sudah
sirna karena banyaknya hiburan-hiburan yang kita bisa jadikan hal yang lebih menarik. Banyaknya hiburan-hiburan yang kita bisa lihat dari televisi, begitu banyaknya konten-konten yang menarik. Bukankah itu semua seakan-akan sudah memutus rantai kebiasaan bercerita seperti yang dilakukan nenek-nenek dulu atau orang tua kita dulu? Menceritakan hal-hal yang berguna untuk mendorong kita mencapai yang lebih baik. Kita perlu belajar menggali kekayaan iman dengan menceritakan kisah-kisah kebaikan Allah. Bagaimana Allah menuntun dan memelihara umatnya. Baik yang terdapat dalam Alkitab maupun dari pengalaman nyata kehidupan kita yang dituntun dan dipelihara Tuhan. Maksud dari semua itu adalah agar iman kita semakin ditumbuhkan, keyakinan kita semakin dikokohkan, diteguhkan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Agar iman dan kehidupan generasi penerus semakin bertumpu pada kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus. Bahwa Allah begitu menyayangi setiap orang dan karena kasihnya itulah Dia datang dalam hidup kita menjadi manusia. Di dalam diri Yesus Kristuslah wujud kasih karunia itu. Dan wujud kasih Allah yang terus memelihara kita. Biarlah semua ini menjadi cerita yang indah untuk generasi kita. Sesekali kita mungkin mematikan televisi, menghentikan semua aktivitas yang kadang menyita banyak waktu kita dengan berbagai fasilitas, gadget yang canggih, yang mungkin banyak konten-konten yang sudah mengalihkan perhatian kita. Kita beri waktu sejenak untuk bisa bercerita, bercanda, dan mengungkapkan hal-hal pengalaman-pengalaman yang terindah, terkhusus dari cerita-cerita tentang Allah yang berkarya dalam kehidupan kita, yang kita bisa baca dari Alkitab. Itu yang harus kita lakukan untuk kemudian memelihara iman dan menumbuhkan iman, mengokohkan keyakinan kita kepada Kristus. Kita mengingat dan terus merespon karya Allah dalam kehidupan kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami masih mau dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan malam ini. Saat kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk terus mengingat dan merespon karya Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami sudah sering melalaikan kasih Tuhan dalam hidup kami dan bahkan jarang menceritakan kepada anak-anak kami, keluarga kami tentang perbuatan Allah yang indah dalam kehidupan kami.
suka duka kehidupan di mana Tuhan selalu hadir untuk mengatasi segala persoalan dan pergumulan kami. Sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan umat Allah masa lalu, Israel, umat pilihan Tuhan waktu keluar dari tanah Mesir, masuk dalam tanah perjanjian penuh susu dan madu. Tolong kami untuk kehidupan kami selanjutnya, agar kami boleh memaknai hidup ini untuk lebih berarti ketika kami boleh duduk bersama-sama dan belajar firman Tuhan dan menjenterakannya bagi anak-anak kami untuk menumbuhkan dan menguatkan iman dan keyakinan mereka bahwa Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, sungguh kami alami dalam hidup ini. Oh Tuhan, kami akan beristirahat, tolonglah kami, sehingga malam ini kami boleh mengalaminya dalam damai sejahtera Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa dalam kuasa Tuhanlah kami dijauhkan dari segala yang jahat, dan bahkan kuasa Tuhan yang akan melepaskan kami, membebaskan kami dari segala kuasa kegelapan. Dan kami juga yakin bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit apapun yang kami derita, yang diderita kekasih-kekasih Tuhan. Kuasa Tuhan pula lah yang sanggup untuk menghalau virus corona dari kehidupan kami. Kami mohon kemurahan kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam berbagai pergumulan. Semoga Tuhan selalu hadir untuk memberi kekuatan dan mereka boleh melewatinya dengan segala sukacita. Bagi yang sakit, kami percaya kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan. Yang berduka, Tuhan yang akan menghibur, menguatkan. Kami berserah dalam kuasa Tuhan untuk sepanjang malam ini. Semoga esok hari kehendak Tuhan kami dibangunkan dengan semangat dan kekuatan yang baru. Demikian kami mohon senantiasa pimpinan Tuhan untuk segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu, dan bahkan cicit-cicit bagi yang sudah punya cicit. Kami berserah dalam kuasa Tuhan. Kami penuh harap kuasa Tuhan yang akan memeliharakan kami semua agar suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh damai sejahtera. Ya Tuhan, kelanjutan dari pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini, kami selalu berserah dalam kuasa Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara, anugerah Tuhan bagi kami. Semoga senantiasa dijauhkan dari segala petaka dan mara bahaya. Dan pemerintah kami semoga dikaruniai hati yang bijaksana untuk bersama-sama dengan pihak terkait dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga di negeri tercinta ini kami sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan dan terus mengingatkan kami dan menjadi bagian dari cerita kami untuk masa depan bagi generasi-generasi yang mendatang. Untuk mengingat kebaikan Tuhan dan terus memberitakannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mohon dengarkan kami yang datang berseru dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Perjumpaan kita lewat rehat edisi Selasa 10 November 2020. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, salam sehat. Nikmati hadirat Tuhan
dalam peristirahatan dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.